Jangan Kenapa keluar kau sini. lari-lari? Saya kan mengikuti abang. Saya mengikuti orang abang tadi. Oke. Sekarang dulu abang mengiyakan dulu di sini. Tunggu. Sabar dulu, Bang. Iya. Sekarang saya mau saya abang nggak di sini seperti abang itu. mengiyakan dulu. Iya. Siapa di sini yang dicobai? Yesus. Siapa di sini yang dicobai? Yesus. Berarti kalau dia bilang begini, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, berarti mengarah ke siapa? Mengarah ke Bapa. Dia mengutus Yesus. Nah itu dia ini orang-orang mengarahkan ke Bapa yang mengutus Yesus. Karena begini loh. Karena sebentar. Gantian. Silakan, Bang. Jangan kau tipu-tipu kami di sini, ya. Karena dikatakan demikian. Mantap. Jatuhkanlah dirimu dari sini, sebab ada tertulis, malaikatnya akan diperintahkannya, lalu dia akan menatang tanganmu dengan tangannya, sehingga kakimu tidak terantuk oleh batu. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Berkau tahu, jatuhkanlah dirimu dari sini, sebab ada tertulis, dia akan memerintahkan malaikatnya dan menatang engkau dengan tangannya, sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Ini maksudnya. Maka kau jangan mencobai Tuhan Allahmu. Anda nggak paham Bible, kawan. Bersyukur kamu. Bukan saya tidak paham Bible, kawanku, abangku. Oke, sebentar, saya belum selesai. Sebentar, saya belum selesai. Oke. Kalau kau itu merujuk kepada Tuhan Allah itu adalah Yesus, berarti Tuhan Allah itu pernah bayi, pernah netek, dan pernah mati di tiang salib. Lalu pernah bangkit dia dari kubur, gitu. Tuhan Allah pernah bangkit dari kubur, gitu maksudmu? Ini keimanan apa ini? Oh, yakin Tuhan Allah pernah bangkit dari kubur? Nauzubillahi min zalik. Ya Allah, ngeri kali doktrin kalian memang, bah. Tuhan Allah pernah bangkit dari kubur. Nauzubillah. Apa nah kalian ini? Kita diperintahkan oleh para nabi untuk mensucikan Tuhan. Kalau Tuhan pernah bangkit dari kubur, itu bukan Tuhan, kawan. Lazarus juga bisa kau tuhankan. Lazarus kalau begitu bisa kau tuhankan, dia juga bangkit dari kubur. Kita iman kekristenan kita itu dengan orang abang, sementara kita beda keyakinan. Makanya Kristen ini pemecah belah Tuhan, ya. Sementara ajaran Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan, tidak pernah memecah belah Tuhan. Itu loh, Bang. Jadi pada dasarnya orang-orang abang ini ingin kita itu harus setara dengan orang-orang abang. Apa yang abang bilang ini kita harus sama segitu. Sementara keyakinan kita aja berbeda loh, Bang. Bang, makanya jauh, sangat-sangat jauh. Jadi abang jangan memaksakan kami untuk masuk ke dalam kamar abang dan tidur di situ sampai ngorok, sampai gitu, Bang. Makanya, Bang, itu maksud saya tuh, Bang. Makanya jadi kita itu keyakinan aja kita berbeda. Kita itu berbeda. Makanya setiap kita punya prinsip. Dengarkan saya. Kalau baca Bible itu pakai ini, Bang. Baca Bible pakai ini. Bukan masalahnya pakai ini, pakai itu. Orang abang saja tidak akan menerimanya. Yang di dalamnya ada akal, ya. Percuma Anda menciptakan Anda dengan kepala yang di dalamnya ada akal. Anda beriman dengan ini. Anda baca Bible pakai ini. Oke, siap. Pakai ini kalau baca Bible. Orang abang ini ya kan. Pakai ini, kawan. Pakai ini Anda baca Bible. Jangan pakai iman. Jangan. Anda salah. Bang. Syukur bagaimana dulu kok salah lagi, nah kan. Orang-orang abang ini loh, gimana ya mau bilangnya? Suruh kami pakai ini, jangan pakai iman. Orang iman kami dan kepercayaan kami itu kepada Yesus adalah satu-satunya Tuhan kami yang hidup. Suruh pakai otak. Gimana? Maunya gimana, ya, makanya saya tanya kepada kalian, yang mengajarkan kalian menuhankan Yesus itu siapa? Adakah perintah Sang Bapa atau perintah manusia? Kalau tidak ada perintah Bapa, berarti ada pengajaran yang kalian terima dari manusia. Itu selesai di situ seharusnya. Bukankah ajaran kasih kepada seharusnya berarti kan ada kemauan abang dengan cara mengasihi Tuhan Allah. Sebentar, Bang. Sebentar. Ya, silakan. Ya, saya di sini juga tugasnya bukan untuk menyesatkan Anda, ya, mengajak Anda untuk mengikuti jalan lurus yang pernah diajarkan oleh Yesus. Silakan. Yesus itu mengasihi Tuhan Allahnya. Yesus itu mengasihi Tuhan Bapa yang mengutus Yesus. Dengan cara apa? Mengikuti segala perintah dan aturan serta larangan yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta alam semesta. Itu ajaran kasih kepada Bapa. Oke? Nah, saya tanya,
Kalau tidak ada ajaran dari Bapa atau perintah dari Bapa untuk tidak menuhankan Yesus, maka jangan Anda dengarkan perkataan orang lain. Jangan Anda dengarkan perkataan penistaan yang terjadi di dalam kegerejaan. Jangan. Nah makanya, Bang, dari mana kami dengar dari orang lain sementara Yesus sendiri bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Lah, iya. Bilang apa dengan lagi coba? cara apa? Dengan cara apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup, Bang. Iya, Sudah jalan jelas-jelas kebenaran di situ yang ditunjukkan diterapkan. Yesus itu dengan bagaimana caranya? Nah, ini kan orang-orang abang ini ingin membolak-balik, ingin Bro, nyetir kami. iya, Seharusnya jalan kami ke situ. Jalan Abang ini nyetir kebenaran ke yang sana. ditunjuk oleh situ ke Yesus sini. itu, jalan kebenaran Nah, dengan kan? jalan kebenaran itu adalah ajaran, ya, ajaran yang diajarkan Yesus. Ini, Bang. Ajaran seperti apa coba? Gini Bang ya, saya kasih tahu sama orang-orang abang ini. Oke. Orang-orang abang ini ya intinya di sini saya sudah paham betul maunya abang, kita harus sama, kita harus mengikuti apa yang sebenarnya ini dari Al-Quran seperti ini, kita harus begitu. Sementara Bang, minta maaf ya, saya minta maaf, iman kita itu beda, keyakinan itu berbeda Bang. Bagaimana mungkin hal itu terjadi di dalam diri saya yang saya sudah meyakini 100% saya nggak bahwa bawa Yesus adalah saya Tuhan nggak dan Juru bawa Selamat dan Quran. hidup itu sendiri. Saya nggak bawa Quran, kawan. Ya, saya nggak bawa Iya, Quran. saya Yang tahu saya walaupun bawa abang nggak bawa akal. Quran, tetapi kan abang ini dalam narasi tadi yang abang bangun narasi-narasi itu seolah-olah ini abang ini ingin harus begini, harus begitu. Kan begitu arahnya tadi itu. Sudah saya tahu, Bang. Dia maksa. Yang saya bawa itu akal. Anda yang memaksakan diri untuk mempertuhankan Yesus. Nah, kok akal saya lagi. Loh, Sementara Anda menuhankan Yesus Iya. pakai akal atau pakai iman? Saya tanya dulu. Anda menuhankan Yesus itu pakai akal atau pakai pakai iman? akal dan pakai iman. Pakai akal dan Oke, pakai iman. kalau akal terlebih dahulu, masuk akal tidak Tuhan itu pernah menjadi bayi? Pakai akal. Hah? Bang, saya sudah mendasari Bang. Tadi saya sudah Pakai mendasari. akal. Berulang-ulang kali Jawab kok bolak-balik di sini pertanyaanku. terus sih. Jawab pertanyaanku. Bolak-balik Masuk di akal sini sih, atau Bang. tidak? Tuhan itu pernah jadi bayi, pernah ngompol di celana, pernah berak di celana, pernah netek, pernah mati. Ya, lu Bang, kerjaan bayi seperti apa sih? Nggak menghujat Bang. Kalau dia 100% manusia Ya, silakan dan 100% lanjut, Tuhan, silakan lanjut. di mana saya menghujatnya? 100% manusia yang dialami manusia ketika bayi itu seperti apa? Kencing celana, berak celana, diceboi sama orang tuanya. Ketika dia nangis, wek kelaparan, dia cari pentil Bang. Dia cari nenen Bang. Oke? Makanya pahami itu Oke. Yohanes 1 ayat 14. Iya, nggak apa-apa. Firman menjadi daging, iya. Kita pakai akal. Kalau Tuhan Jadi kita, udah pasti kan iya Bang, oke. Kalau memanglah Yesus itu adalah Tuhan alam semesta yang menciptakan semua umat manusia di muka bumi, ya saya tanya kepada Anda, manusia itu semuanya dikasih akal Bang. Ya, manusia itu semua dikasih akal, nggak ada kecuali siap. Hewan. Sebentar Bang, kecuali hewan yang nggak dikasih akal. Berakalkah manusia ketika dia meyakini Tuhan itu pernah jadi bayi, pernah kencing di celana, pernah yang namanya di celana, pernah yang namanya diceboi orang tua, pernah ketika dia menangis kehausan dan kelaparan dia netek, Ya. pernah dia mati dan bangkit dari kubur. Sudah. Pakai akal Bang, pakai akal. Silakan. Oke, sudah ya. Oke. Makanya saya bilang, pahami dulu firman itu telah menjadi manusia menjadi daging. Otomatis kan dia mengambil rupa manusia. Iya, saya tidak menyangkal itu. Ya, saya tidak menyangkal itu. Itu dengar memang dulu. tertulis. Saya Dengar tidak dulu. menyangkal itu. Pertanyaan saya, pantaskah Saya kita bicara. mempertuhankan Tuhan seperti itu tadi yang sudah saya jelaskan? Pantas tidak? Pantas. Pantas kita yang dikasih. Pantas, sangat pantas. Sangat pantas. Nah, saya sudah tahu arah orang ini. Kacau, Iya kalian, kan? kacau. Sudah saya tahu. Aduh, Orang-orang rusak abang otak ini kalian. pada dasarnya Rusak otak kalian, memang rusak, tidak rusak. mau menerima. Tuhan itu Makanya saya bilang orang-orang abang ini tidak mau menerimanya. cair dong. Gimana mungkin Bang? Firman yang menjadi daging dalam Alkitab, terutama dalam kitab Yohanes ya, Yohanes 1 ayat 14 La haula wala ditegaskan
menyatakan bahwa firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita yang merujuk pada Yesus Kristus sebagai Allah manusia. Saya nggak nanya kalau itu. Allah sendiri Saya yang datang, Bang, sabar. Abang diam dulu ya. Kalau dia sendiri yang datang, Allah itu sendiri yang datang turun, tidak mau berinkarnasi menjadi manusia. Abang dan saya itu rata tanah, Bang, mati. Tahu nggak, Bang? Lalu maunya abang apa? Lah. Oke. Bang. Kalau Di dalam Allah sendirian turun, di dalam kita itu termasuk saya sama abang ini rata tanah jadinya. Iya. Bagaimana mungkin dia yang suci itu? Makanya dia berinkarnasi menjadi manusia seperti manusia. Dengan cara apa dia berinkarnasi? Makanya dengan itunya. Ya, saya tanya, dengan cara apa dia berinkarnasi? Menjadi manusia. Syukron dia banget. menjadi manusia. Ya, dengan cara apa dia? Dengan cara bagaimana? Itu kan jadi manusia. Ya, turun ke dunia melintasi langit. Menjadi manusia. Iya. Lewat rahim. Ya, sebelum Maria dia menjadi menjadi manusia. Sebelum jadi tanpa ada persetubuhan. Nabi Isa juga diceritakan dalam Quran tidak punya ayah, oke? Tidak kami tuhankan pun juga, oke. Saya tanya kepada kalian, sebelum dia jadi manusia, Yohanes 1 nomor 14, Tuhan itu berada di mana? Di sekitar kita. Di sekitar kita. Iya. Bisa kelihatan tidak? Tidak. Lalu bagaimana Anda tahu kalau dia ada di sekitar kita kalau dia tidak kelihatan? Kan? Nah, macet. Nah, bukan macet. Kita akan kembali ke situ. Nah, kan Yohanes 1:14 ditegaskan bahwa firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, yang merujuk pada Yesus Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia itu, Bang. Yesus, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga. Surga berada di mana? Di luar dari langit, betul? Ya. Ini kalian nggak perlu data, kalian nggak perlu Bible. Memang Bible tuh nggak perlu sama kalian. Yesus menegaskan bahwasanya Bapakku yang di surga, Matius 10 nomor 32 dan 33. Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga. Di luar dari langit, Bapakku yang ada di surga. Nah, Anda meyakini Tuhan itu datang ke dunia menjadi manusia, dia melintasi langit atau tidak? Itu kan Loh, saya tanya dulu. Ya, iya, dia datang ke dunia melintasi langit atau tidak? Melewati manusia. Saya tanya, ketika dia turun ke dunia, iya, ketika dia turun ke dunia, pertanyaan saya disimak, Bang. Ketika dia turun ke dunia melintasi langit atau tidak? Tidak. Oh, jadi lewat mana dia, Bang? Itu kan roh. Lewat mana? Anda pahami itu? Lewat mana? Ketika dia berada di surga, turun ke Untuk dunia. Untuk dia datang ke dunia, itu urusan dia, Bang, bukan urusan kita, Bang. Bukan urusan kita. Itu urusan dia. Kalian menyembah pribadi ilahi yang merendahkan diri itu, yang Yesus yang setara dengan Allah, mengosongkan dirinya, Bang. Kenapa kau lari dari pertanyaanku? Dan merendahkan diri untuk mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Kenapa kalian berdua ini lari dari pertanyaanku? Saya tanya dulu, ketika Tuhan datang ke dunia, dia melintasi mana? Jalan tol kah? Jalan rusak kah? Masuk hutan kah? Atau turun dari langit? Tidak ada yang saya tidak mau menambah kurangi untuk jalan-jalan itu, Bang. Saya tidak mau menambah kurangi untuk apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Itu urusan Tuhan. Saya tidak mau mengetahui hal itu. Dan saya tidak perlu tahu. Definisi turun menjelma menjadi manusia. Lalu sekarang saya tanya sama Abang. Lalu saya tanya sama Abang, dari mana? Ya, silakan coba dijelaskan. Silakan, Bang. Ya. Silakan. Kalau menurut pemahaman kalian, Tuhan itu turun dari langit. Betul tidak? Tidak begitu. Turun tuh dari Tuhan surga, turun melintasi dari langit. Dari surga. Nah, surga itu berada di mana? Ya. Surga itu tidak tahu kita di mana itu. Iya, di bumi apa di langit? Kita tidak tahu di mana, di bumi. Kata Yesus di Matius 23. Kata Yesus di Yohanes 20. Kan sudah kemana-mana kan. Kata Yesus. Dari kata tadi Yesus, orang abang ini pasti menggiring terus. Kenapa? Dari sini ketika kita sudah mengungkapkan ini, dari sini ke sana, ke sini, ke situ. Yesus mengaku dia datang dari atas. Yohanes 8 nomor 23. Yesus mengaku datang dari atas. Atas mana?
Atas lemari kah? Atas seng kah? Atau atasan nih? Mana nih? Dia tidak Dari surga. Kita bilang itu dari surga. Dari surga. Iya, dari surga. Surga Sekarang saya jawab, Pak. Dari ketika surga. dia dari surga turun ke dunia itu melintasi langit atau tidak? Dari surga Tidak ada untuk di- melintasi langit atau tidak tidak ada itu bukan dikatakan urusan dari- saya, Pak. melintasi langit. Iya. Itu bukan urusan saya. Saya tahu dari surga. Dari Silakan, surga. lanjut. Surga itu berada di mana? Tidak ada yang tahu. Hanya Yesus yang tahu surga itu di mana. Surga Ya, itu betul sekali. surga itu Hanya Yesus yang di tahu. langit. Surga itu di atas langit atau tidak? Hanya Yesus yang tahu. Saya tidak bilang ada surga yang- ada di Yesus langit, tidak surga bilang ada saya di dari mana. langit, dari Hanya surga. Jadi Yesus yang ilmu tahu. apa? Ilmu apa yang kamu tahu tentang Jadi kekristenan? ya, kalau begini? ini kan sudah Oke. saya tahu Bang, Jadi orang-orang begini. ini ujung-ujung ke situ. Kita bertanya. Ujung-ujungnya Bolehkah ke kita- situ pasti. Bolehkah kita yang Bang, bertanya? Bang Cinta. Ya, silakan. Oke. Oh. Kita bertanya ya karena dari tadi ini sudah berapa, mungkin sudah mau 2 jam kita Yesus terus yang dibahas. Sekarang kita bahas Muhammad. Boleh? Ya, silakan. Oke. Jadi dalam Islam itu kan harus bersunat ya. Ya. Betul. Oke. Itu adalah ajaran bersunat keselamatan, itu- betul. Iya, bersunat itu aturan dari mana itu? Aturan dari Tuhan pencipta alam semesta. Dalilnya mana? Hah? Dalil. Summa ahayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bahasa Indonesia aja Bang, biar langsung Di mana mengerti. Bahasa itu? Indonesia aja. Tertulis. Allah memerintahkan kami untuk mengikuti aturan-aturan yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Di mana tertulis? An-Nahl 123. Bang Cinta sama Nata, Ada tertulis lanjut di aja situ, ya. Saya izin turun tertulis. dulu Bang ya. Iya. Bang Cinta, saya izin Oi. turun dulu Bang ya. Oke. Makasih, Ri. Ya, Oke. ya, aman. Iya. Ada tertulis enggak di situ? Iya, milah Ibrahim sunat itu langsung. ya. Milah Ibrahim itu adalah milah ataupun ajaran yang pernah diajarkan kepada ilmu yang diajarkan kepada Ibrahim agar dia Dari selamat. mana asalnya itu? Iya, dari mana Anda tahu itu? Al-Qur'an. Bahwa itu iya di mana ditulis sunat? Di dalam Al-Qur'an An-Nahl 123. Mana? Surat Apa An-Nahl. dibilang, Pak? Summa hawaina ilaika an iya. tabi' millata Ibrahim, millah Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Itu Bahasa Indonesianya. ilmu keselamatan yang sabar. Bahasa Indonesia. Itu ilmu keselamatan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus diajarkan secara turun temurun. Iya, bahasa Indonesianya dulu itu apa ilmu? Ya. Apakah di situ dikatakan bahwa sunat, ada sunat? Iya, milah itu bagian daripada sunat. Menyembah kepada Tuhan yang Esa itu adalah milah. Milah itu Milah, semua. tapi bukan Menyayangi sesama manusia itu adalah milah Ibrahim. Bukan itu yang saya maksud. Adakah yang tertulis langsung di situ bahwa Muhammad diperintahkan untuk pengikutnya sunat? Ada? Milah itu adalah ilmu serta ajaran itu dari bukan itu yang ilmu saya maksud, keselamatan. Bang. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud bahwa Muhammad langsung diperintahkan tertulis di Quran bahwa pengikut kamu yang namanya Islam harus disunat. Iya, Itu yang karena saya kami cari. adalah pengikutnya Nabi Muhammad dan kami memberkati Nabi Ibrahim serta keluarganya. Kami ikut juga. Meskipun kami di luar dari Itu Bani yang Israel. Apa bukan sih? itu yang saya maksud. Ah. Yang saya maksud itu ada nggak tertulis diperintahkan langsung ke situ, Muhammad, hai Muhammad, nanti Iya. umatmu harus Allah bersunat. memerintahkan kepada begitu. kami mengikuti milah Ibrahim. Surah An-Nahl tadi sudah aku bacakan, ya. Milah Ibrahim Ibrahim itu itu adalah ajaran-ajaran serta ilmu keselamatan yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya adalah sunat
tidak makan B2, tunduk kepada Tuhan Yang Esa, kasihlah kepada sesama, berkorbanlah demi Allah. Apa lagi? Masih banyak lagi tuh. Yang saya cari itu perintah langsung, ya, perintah langsung bahwa Al-Quran itu adalah sudah lengkap penjelasannya. Nah, lalu yang mempraktekkan siapa? Makanya saya cari. Lalu yang mempraktekkan daripada isi daripada Al-Quran itu adalah Rasulullah. Oke? Iya, makanya kalau Anda menuntut, saya kembalikan kepada Anda di dalam kitab Kejadian 17 nomor 10 sampai 14. Sudah, perintah sunat. Ini clearkan dulu. Dulu itu, Bang. Saya menuntut, kan kita diperintahkan macam Abraham harus disunat keturunannya, ya kan? Kan harusnya seperti Suaranya itu. Kurang kencang, Bang. Gak dengar, Bang. Suaranya kurang kencang, Bang. Kencangin lagi, Bang. Halo, gimana? Dengar, Bang? Halo? Halo, Bang? Ya, keraskan aja suaranya, keraskan aja. Keraskan lagi. Tambah dikit volumenya. Udah keras ini, udah keras. Oke. Ya, saya hanya minta, kan sama dengan Abraham diperintah. Abraham, ini perjanjian Allah dengan kamu, keturunanmu harus disunat. Saya cari yang seperti itu, Bang. Diperintahkan langsung kepada. Oh, seperti itu. Iya. Seperti itu. Nah, itu perintah itu, Bang. Perintah itu tidak lagi harus diajarkan lagi. Karena sudah turun temurun. Kami juga sunat, Bang, atas perintah dari orang tua kami yang memahami ilmu Tuhan. Ya. Tidak, bukan itu yang saya maksud. Saya pun juga disunat, Bang. Saya tanya, kalau memang Musa itu adalah keturunan Abraham, ya, Salomo itu adalah keturunan Abraham. Tunjukkan sama kami datanya Salomo, Abraham, Daud, Yeskiel, Yeremia, Nahum, Maleaki itu datanya disunat. Mana datanya? Jangan ke situ dulu, karena ya nggak bisa, Bang. Ya, kalau mereka tidak ada tertulis, Bang, kita ini semua, coba Anda simak ya. Saya baca ya. Ya, coba Anda simak. Saya baca Kejadian 17 nomor 10 sampai 14. Anda simak baik-baik perkataan di sini, perkataan Tuhan ini ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Oke? Siapa keturunan Abraham? Bani Israel. Oke? 11-nya, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Harus ini, orang Yahudi wajib disunat, hukumnya wajib. Nah, oke. Yang ke-12-nya, camkan baik-baik kalimatnya, Bang. Dengarkan baik-baik kalimatnya. Terkhusus kepada orang Yahudi, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Terkhusus ini, ya. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Nah, kalau kita tanya orang Yahudi, ketika melahirkan seorang anak laki-laki usia 8 hari, mereka harus disunat. Ini adalah perintah dalam kitab Musa. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Nah, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Yang tidak termasuk keturunan Abraham tidak wajib disunat 8 hari. Makanya ada ketika manusia yang tadinya kufur, lalu dia menerima Islam di usia yang sudah tua, dia wajib dipotong kulit katannya. Apakah harus 8 hari? Tidak. Ketika ada manusia yang tadi tidak beriman kepada Allah, lalu dia menerima kebenaran yang datangnya daripada apologet Islam Indonesia dan lain sebagainya, yang datangnya dari Allah, hidayah itu tadi, dia menerima di usia ketika dia sudah di atas mungkin 10, mungkin 20, mungkin 30, seterusnya.
Lalu dia menerima Islam. Nah, apakah dia tidak disunat? Dia wajib hukumnya disunat. Inilah Kejadian 17 nomor 12. Tetapi selain daripada, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ini maksudnya. Yang 8 hari itu wajib kepada orang Yahudi. Wajib. Makanya kalau Anda cari datanya, cari keterangannya, penjelasannya, faktanya, orang Yahudi itu ketika melahirkan seorang anak laki-laki di usia 8 hari wajib dipotong kulit katannya. Begitu juga Yesus di Lukas 2 nomor 21 dan 22. Jelas? Oke. Makanya saya tidak tahu nih, ini supaya membedakan antara ini Tuhan ini ya, ini Tuhan ya. Tuhan itu mengajarkan kita supaya tidak seperti binatang. Kepada binatang, Tuhan tidak pernah memerintahkan binatang tersebut untuk bersunat. Inilah bagaimana caranya memisahkan antara manusia dengan binatang. Ini kebaikan Tuhan. Ini kebaikan Tuhan ini. Kalau ada manusia yang tidak disunat berarti sama halnya dengan binatang. Dengar, Tuhan memerintahkan kepada manusia bagi yang setiap laki-laki dia harus disunat. Kepada binatang tidak pernah Tuhan memerintahkan hal itu. Nah, ada ketika kita melihat manusia laki-laki dia tidak disunat, sama tidak dengan binatang? Saya jawab dulu pertanyaan saya. Jangan berpolemik langsung banyak-banyak. Jawab dulu pertanyaan saya, Bang. Ini memang pukulan keras bagi Anda. Ya, Anda jangan bawa kemari ya. Ini pukulan, ini hantaman keras dari saya kepada Anda. Belum selesai, Bang. Belum selesai yang saya tanya. Tuhan itu membedakan setiap makhluk yang diciptakannya. Kodrat setiap makhluk itu dibeda-bedakan oleh Tuhan. Anda kalau tidak mau disamakan dengan binatang, Anda harus menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Kata Yesus, Bang, Matius 7:21. Orang yang masuk ke dalam kerajaan surga, dengarkan saya dulu, Bang. Ini Bang, ini ya. Ini kehendak Tuhan loh, Bang. Ini kehendak Tuhan, ini firman Tuhan, ini kemauan Tuhan kepada manusia. Bahwasanya manusia itu harus disunat kulit katanya bagi laki-laki. Kata Yesus, dengarkan saya. Orang yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Kalau Anda tidak bersunat, berarti Anda bukanlah golongan pengikut Yesus. Oke? Yesus yang ada Tuhankan itu aja sunat. Yesus berjalan ke arah kanan, Anda belok kiri. Ya, Yesus sunat, Anda tidak sunat. Bagaimana Anda disebut pengikut? Terus di kitab saudara mengajarkan sunat rohani itu seperti apa? Potong rohani itu seperti apa? Apa yang dipotong kerohanian? Apa kerohanian? Apa coba? Anda terus yang bicara, jadi tidak bisa kita mentanggapi. Bagaimana caranya? Ya makanya abang jangan bawa tema ini, Bang. Berat, Bang, sama abang nanti. Bisa muntah darah, Bang, kubuat. Anda tidak bisa juga menunjukkan data. Tapi dia berpolemik macam-macam, berputar-putar. Ya kan? Halo? Ya, data apa yang nggak saya tunjukkan, Bang? Data apa? Apa yang Anda tuntut dari saya? Data apa? Saya minta tadi, yang saya minta tadi, ada nggak di Quran menyatakan memerintah? Kalau satu persatu, Bang, tentang perkara sunat itu tidak ada memang diperintahkan. Tapi milah itu bagian dari segala itu tidak ada kecuali, Bang. Segala sesuatu, semua seluruh ajaran diajarkan yang Buat apa dia diikuti kalau tidak ada, Bang, tertulis? Bang, milah itu bagian daripada sunat, Bang. Astagfirullah. Tidak, itu kan secara umum yang abang sampaikan itu secara umum. Tetapi yang saya minta secara eksplisit, ada enggak di situ? Kalau secara eksplisit, Bang, itu ada di Sirah Nabawiyah. Penjelasan tentang penjelasan di dalam Al-Quran itu Rasulullah lah yang menjelaskannya. Oke, gini aja, Bang. Kami sholat 5 waktu. Di dalam sholat 5 waktu, di dalam satu rakaat, sebentar, Bang. Dalam satu rakaat, ya, dalam satu rakaat ada beberapa gerakan yang itu adalah rukun daripada sholat. Ada nggak dijelaskan dalam Al-Quran?
Ada. Saya tidak menanyakan soal Di dalam itu. Al-Quran Yang saya kita tanyakan, diperintahkan untuk berpuasa. Ada nggak dijelaskan dalam Al-Quran? Ada. saya Ada. tidak. Saya Anda tidak- nggak. Kenapa Anda nggak menuntut itu sama kami gitu? Kalian Saya tidak puasa menuntut itu. sebentar, Bang. Kalian diperintahkan puasa. Ada nggak Allah itu mengajarkan seperti ini puasanya Senin Kamis, seperti ini puasanya puasa Ramadan? Ada. Nggak, bukan. Justru yang menjelaskan Saya itu tidak- adalah baginda Nabi Muhammad SAW. saya tidak. Terkait saya dengan milah tadi, Bang, milah itu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan kepada Abraham. Itulah jalan keselamatan. Tapi Itulah kan jalan tidak keselamatan, ada Bang. hubungannya tidak. Abraham kan tidak ada hubungannya dengan Udah, Bang, di kitabmu saja Yesus itu yang kau tuankan sunat, Bang. Abang paham apa sih? Iya, maksud saya begini, Bang. Enggak, Yesus itu laki-laki atau bukan, saya tanya. Anda bertanya tapi langsung ini saya punya pertanyaan itu belum clear, ya kan? Kenapa saya menggali masalah ini? Karena itu kan selalu dibanggakan seakan-akan kita ini najis, kotor dan lain sebagainya kan. Jadi sekarang saya tanya, saya mau cari apakah memang sunat itu ada tertulis bahwa Muhammad diperintahkan untuk menyuruh pengikutnya sunat. Halo? Dengar ya, Bang? Ya, udah, lanjut, Bang, lanjut. Nah, itu yang saya cari, Bang. Masalah itu yang tertulis. Karena itu yang kalian ikuti sampai sekarang. Yang katanya itu diharuskan. Tapi diharuskan kalau tidak ada tertulis untuk apa? Secara logika kita tidak mungkin mengikuti sesuatu yang tidak ada tertulis. Itu namanya ngarang. Suaramu gak kedengaran, Bang, kecil kali. Sakit telingaku, pakai aku udah pakai headset nih. Amtrel. Saya sudah pakai headset juga ini, saya sudah bicara. Kecil kali suaramu, Bang Nathan. Gimana kamu ini? Sampaikanlah kebenaran dengan tegas, suara yang lantang. Sampaikan, jangan pelan-pelan gini. Enggak. Gimana orang mau menyimak di bawah itu pun gak kedengaran? Gimana teman-teman? Kedengaran gak suaranya? Sakit loh telinga. Kedengaran itu. Ya, itu yang saya buat penjelasannya, Bang. Bahwa perintah itu yang diperintahkan langsung kepada Muhammad bahwa pengikut kamu itu harus disunat. Itu yang saya cari dari dalilnya, dari yang tertulis. Itu yang saya cari. Dengar, Bang, ya. Di dalam sejarah Rasulullah itu disunat, Bang. Beliau itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nenek moyangnya semua sunat, Bang. Nenek moyang Rasulullah itu semuanya bersunat. Iya, dalilnya di mana? Ya kan tadi sudah saya sebutkan, summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kurang tegas apa lagi saya? Ibrahim itu adalah kakek buyutnya Rasulullah. Bang, yang namanya bapak, yang namanya kakek, sebentar, Bang, yang namanya kakek, tentu dia mengajarkan kepada anak-anak cucunya untuk mengerjakan apa yang dipekerjakan kakeknya. Kalau bapak kita sunat, gak mungkin si anak tadi gak sunat. Andanya nggak bisa berpikir ke situ. Anda pikiran Anda cetek kali, nggak berpikir luas. Yang namanya kakek, dia punya anak punya anak lagi, anak punya anak lagi. Nah, kalau Abraham mengajarkan sunat, tentulah sampai ke bawah itu harus sunat. Nah, sebagai pengikut Allah menjelaskan, kul atiullaha wa rasul wa intab taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Surah Al-Imran ayat 31. Oke. Sekarang kita cari korelasinya, benang merahnya dari Muhammad. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul atiullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha yuhibbul kafirin. Itu datanya. Al-Imran 31 32. Ya, bukan itu yang saya cari, Bang. Yang saya cari kan Anda kan menuntut di mana datanya umatku tuh harus bersunat.
Datanya udah kujelaskan tadi, Ali Imran tadi. Kalau kau cinta kepadaku, taat kepadaku, taatlah kau kepada perintah yang yang setelah kuperintahkan kepada nabiku, yaitu Rasulullah. Supaya kalian menjadi satu. Itu maksudnya. Kalian, aku dan Bapak adalah satu. Kan, Yesus dan Bapak adalah sama. Tapi kan mananya kamu ini, Bang. Tapi kan begini, Bang. Tidak ada sejarahnya itu Abraham punya keturunan yang namanya Muhammad. Kalau itu yang Anda sampaikan, berarti tergenapilah Kristen ini dikutuk Tuhannya Abraham. Ya, ingat, ya, Nabi Abraham di dalam kitab Saudara memiliki 2 anak kandung yang bernama Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Oke. Dan kedua anaknya ini menikah dan memiliki keturunan. Keturunan Nabi Ishak itu sampailah ke baginda Yesus alaihissalam. Nah, keturunan Nabi Ismail sampailah ke Bani Kedar dan ke Rasulullah SAW. Dan Tuhan memerintahkan kepada umat manusia untuk memberkati Abraham dan keturunannya. Oke, Kejadian 17 nomor 20. Ismail juga itu diberkati. Ismail kalau diberkati artinya kita harus wajib memuliakan dan mensucikan Abraham serta keturunannya, Ismail dan Ishak. Oke, Anda tidak mengimani, sabar. Anda tidak mengimani Rasulullah itu adalah keturunan Abraham, berarti dalam kitab Kejadian 17 nomor 12, kitab Kejadian 12 nomor 3, Anda sudah dikutuk Tuhannya Abraham. Sehingga Anda menentang perintah Tuhan untuk memberkati keturunan Abraham. Makanya kalian ini, yang kalian ikuti adalah setan. Oke? Ismail kan tidak ada keturunannya namanya Muhammad, Bang. Dengar ya. Halo. Halo. Dengar ya. Halo. Halo. Dah? Kalau Anda menyangkal, ya, coba kau buka kitabmu. Coba kau buka kitab. Saya tanya, kau buka kitabmu, kawan. Kau buka kitabmu. Yesaya 42 nomor 11. Coba kau baca dulu. Ayo, buka dulu. Biar kau belajar. Biar kau belajar sama orang Islam, yuk. Buka Yesaya. Iya, kau kan menyangkal. Kamu menyangkal bahwasanya tidak ada hubungannya antara Abraham dengan Nabi Muhammad. Kau buka Yesaya 42 nomor 11. Buka. Buka dulu. Buka. Ayo, buka data, jangan buka celana di sini. Ayo. Tidak ada. Gak bagus barangmu itu. Ada, masih ada kulupnya. Tidak ada. Dibuka dulu, kau kan menyangkal. Kau kan menyangkal ini. Ternyata di kitabmu itu ada tertulis Kedar. Kedar itu adalah keturunan Nabi Ismail. Nah, Kedar ini adalah kakeknya Nabi Muhammad. Kau buka data dulu. Kau buka datanya dulu, kawan. Aku bawa Oten pula nih. Lek, tolong di apa, Lek? Bentar, Lek. Datanya dari Astagfirullahaladzim, anak ini parahnya minta ampun, mah. Datanya dari mana itu? Ya, Kak. Leparuk, monitor Leparuk. Siapa yang naikkan? Kabur dia. Ya, maaf teman-teman kalau mungkin tadi saya ada sedikit atau banyak yang salah penyampaian, saya minta maaf. Jadi itulah yang saya ketahui tentang apa yang saya punya ilmu gitu maksudnya. Bang King masih moderator di bawah, Bang. Masih. Loh, kemana ini semua ini? Hesti. Ya, itulah mereka ya.
selalu membantah dan menyangkal apa yang sudah tertulis. Itulah memang setan itu luar biasa, sehingga kebenaran yang kita tunjukkan pun tetap saja mereka sangkal, tetap mereka terima. Masya Allah, memang yang namanya hidayah itu memang harus dari Allah datangnya, bukan dari kita. Mau sehebat apapun kita menyampaikannya, belum tentu mereka mau menerima. Bayangkan di zaman Rasulullah dulu, sehebat apa dulu Rasulullah, mukjizat ditampakkan oleh mereka, diperlihatkan oleh mereka, namun mereka menyebutkan apa? Qalu haza sihrun mubin. Semua para nabi bermukjizat di depan para orang-orang kafir. Lalu mereka menyebutkan itu adalah qalu haza sihrun mubin, sihir yang nyata. Memang luar biasa. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Baluap, netizen Baluap. Kata dulu nanti nggak kunaikan kalau dapat madugat Moma, mulai ngancem dia. Kalian dukung ya nominasi moderator teliti The King. Kalian dukung ya. Aku nggak usah kalian dukung. Si kalbu naga boner hotel nomor itu tadi biar dikunyahnya siapa? Nain kun. Jangan ada dusta. Assalamualaikum. Muslim. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Muslim bang, boleh saya coba bang? Boleh diuji bang? Boleh diuji? Boleh dicoba nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bang. Saya minta Anda untuk menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Masya Allah, potong bebek angsa pula bang. Aku dari Aceh bang. Iya. Oke bang, salam kenal bang. Udah 2 jam ini bang, aku udah 2 jam sambil jualan, ada hiburan ya kan. Masya Allah. Cuman sayang aku sama abang-abang baca ya, orang itu tungkian ya kan. Nah, cuman satu saja bang ya kan, orang itu kalau sudah macet begini, itu nggak gini, itu aku ketawa-ketawa aja di bawah bang. Nah, itu saja lah bang. Abang Aceh di mana bang? Di Aceh Timur bang. Rosmawe. Iya. Tapi hampir 10 tahun juga di Medan bang, yang tidak ke Pulau Nias. Oh, pernah ke Medan dan ke Pulau Nias. Ulama kali bang, sampai ke Tapanuli Selatan bang, punya mama angkat Merpaung bang, agama Kristen mama angkatku bang. Oh. Jadi abang ini suku Aceh emang? Iya. Ini hilang lah berada. Asli Aceh bang. Coba lagi. Kelima mana kan mati. Oh beli dah. Dapat gamenya agam dah. Bang, lagi jualan bang. Oke bang. Ya, sehat-sehat bang ya. Makasih banyak ya. Dakwah terus di sana bang, supaya jangan tersesat anak cucu kita bang. Sampaikan kepada mereka kebenaran yang hak, yang datangnya dari Allah. Silakan Hes, disambut Hes. Ipan, selamat siang. Ipan. Opan. Ipan. Kepencet ini. Makan sendiri. Kalian ke Google ketik www.mesya.org.
Nanti tengok tuh paling bawah dia. Moderator teliti, pilih The King. Cepat. Kalau The King menang, dia bagi-bagi madu. Aku pokoknya kalau The King menang, aku minta beli bakso, minta beli seblak, minta beli nasi tumpul, apa namanya itu, seafood tumpah. Seafood tumpah itu cepet lempul. Bakso kan, bakso bikin 20, seblak 30, lempul 200. Minumannya bikin lempul 250. Bagi-bagi madu kalau ada yang sedekah diam kau. Makasih adekku. Boleh minta tolong lagi, tolong ambilin tadi saya udah makan dong. Tengoklah aku kasih makan sama tetangga. Banyak kali mudah lah. The King itu dapat kau kalau nggak 1, 2 baluap. Kau kalau nggak dapat kau tuh kalau nggak 1 jeti 2 jeti. Masa kau kasih aku 250 nggak bisa? Saya lagi 7,5. Saya udah makan deh gerak piring. Masa saya udah makan di toko bangunan deh? Oh. Iya, kalau nggak 2 ikat 1 ikat. Bikinlah 1 ikat. Bikin 1 ikat. Masa kau nggak bisa kasih aku 250? Thank you, friend. Untuk pintunya. Iya kan? Sisa lagi 7,5. Baluap kau. Ini aku lagi makan sebelah bunda, iya. Oma, ya aku aja makan dikasih tetangga. Iya, tadi aku mau beli sebelah, tutup, belum buka mungkin. Ayo tengok sambil nikmati makan. Ada telur puyuh campur tahu kasih kacang panjang. Ten. Diam kau yakin? Diam kau ya? Mentang-mentang udah mau menang kau ya? Seblak itu apa sahabat? Seblak ceker. Seblak. Nanti kau TR 17.000 aja. Seblak itu ada cekernya, ada baksonya, ada mie-nya, mie Indomie gitu, ada kerupuknya, ada sayurnya, ada telurnya, terus ada sosisnya, terus ada banyaklah campurannya. Di sini campurannya 10 macam itu 50.000. Mungkin makanan saya makanan, cuman itu khas Sunda, makanan Sunda. Ada yang sebelah kerupuk aja, ada yang sebelah ceker aja, ada yang banyak campuran. Kalau banyak campuran 50.000. Nathan, dan yang lain King, gak ada hotel nih. Paru kemana? Kerja ya? Nah kak, ini cuma 30. 60. 30.000 juga bisa beli, tapi campurannya dikit. Kalau mau campurannya komplit 50. Ayo, dan Bang Eri udah makan. Bang Paru kemana? Kerja ya? Sebelah tuh kalau daerah aku pengalas meja, Uma. Sambil makan ya. Seblak itu enak masaknya, tapi tergantung sih sama yang masak. Ada yang masaknya kurang. Riak di mana?
Bun mau nyumbang coton bun untuk Oten biar lagi debat kan? Coton, korek kuping kali ya? Coton itu korek kuping ya? Ya Bang Ahmad. Bahasa kalian apa aja? Kalau Oten yang masak gimana? Enak. Sebenarnya masakan Oten ini enak, tergantung yang masaknya. Kakakku Oten masaknya enak. Lagi kalau dia masak ikan mas enak. Sebelah rawa pisangnya bung. Oh Riyadh itu Arab Saudi, Arab Saudi. Raos itu apa sih? Bahasa kalian apa aja bung? Raos itu apa? Harus dokter banyak vitamin. Makan B2 ya, Oten. Naiklah kau si Paito lu Marbun naik. Naik kok dari Jambak kau berkali-kali nggak mau naik. Naik. Naik kau. Kebetulan aku lapar kali. Pakai kali lagi. Ayo. Laos enak. Kalau sebelah itu banyak yang nggak tahu. Aku pun tahu sebelah waktu merantau di Batam. Oh lagi merantau di itu. Oh di Arab Saudi. Besar tuh gajinya. Menyesatkan orang ini kalau sudah panik, kalau sudah terpojok dikasih dalil dia ngerocos terus. Makanya dia turun ke bumi menjadi hakim karena dia dihinakan oleh separuh manusia. Siapa yang akan dihakimi oleh sang hakim? Si terdakwa. Siapa terdakwa ini? Karisteng. Di Al-Quran itu dia, itu sekarang narasi itu udah berbanding. Sabar. Udah di Al-Quran sabar. Di Al-Quran Nabi Isa alaihi salam, Al-Quran surah An-Nisa ayat 159 turun menjadi hakim bagi Bani Israel ahli kitab. Di kitabmu jelas Yesus turun menghakimi orang-orang yang mengaku Kristen. Matius 7:15 sampai nomor 23. Yesus turun ke bumi berdasarkan Al-Quran. As-Sukrub ayat 61. Yesus turun kemudian mempersaksikan pada hari terakhir. Al-Quran Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya berkata kepada kaumku Bani Israel, sembahlah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tak pernah mengajarkan kepada mereka sembahlah aku. Ada sekelompok manusia tanpa berkepala dari barat muncul. Mereka bergerombol menyembah aku. Maka pada saat itulah aku mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Jadi Kristen yang ada di gereja menyembah Yesus, itu Yesus yang tidak dikenal sendiri oleh Yesus. Yang Yesus sendiri mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Seton, sifat seton yang ada dalam diri Nabi kami itu sudah diislamkan sehingga tidak ada lagi seton. Seton itu sifat. Sama halnya seperti aku. Ketika aku di Kristen kan aku mencuri nih, misalkan. Aku menipu nih, misalkan.
Tapi sifat perbuatan itu ketika aku masuk ke dalam Islam itu tidak dibenarkan. Maka sifat itu kutinggalkan. Nah, kalau yang kau bahas adalah sibilis, makhluknya itu adalah sibilis. Jangankan kepada Nabi kami, kepada sahabatnya saja dia takut nih Ki. Tengok nih Ki. Ini hadisnya Ki. Nah, di dalam, bentar, Ibnu Asakir, sesungguhnya seton lari ketakutan jika bertemu dengan Umar. Jeder. Sama Umar aja seton takut loh. Berbeda Ki sama ini Ki. Hadis apa nomor berapa? Hadis apa nomor berapa? Jangan dipatahkan dulu lah Dinda. Kan aku udah tunjukkan datanya. Ya disebutkan nomornya, kan kita bisa cross check. Matius 4. Nih. Matius 4 nomor 5. Ini. Nih. Kalau dalam Islam, sibilis ini kalau ketemu sama Umar dia kabur. Tapi kalau dalam Kristen, wah. Sibilis ketemu Yesus dibawa jalan-jalan. Tepuk tangan dulu Koki. Tuhan kau dibawa jalan-jalan. Gak ada harga dirinya Tuhan kau di sini Ki. Tengok ini Ki. Dibawa jalan-jalan, diuji dan dicobai, biar kau tahu Ki. Jadi pemahaman yang kau sampaikan itu sangat jauh Ki dengan pemahamannya Islam, biar kau tahu Ki. Dengar, yang pertama lagi ini mau kita kaji Ki. Mana yang lebih hebat? Si penguji atau yang diuji? Silakan. Oke, saya jawab. Mana yang lebih hebat, si penguji atau yang menguji? Loh, lebih hebat Tuhan Yesus. Makanya lihat di ayat terakhirnya, ayat ke-12. Sebentar. Waktu katanya jangan dipotong. Ini waktu saya loh. Ini waktu saya. Katanya jangan dipotong, saya menjawab. Loh, iya, kamu jawab. Tadi saya sudah menjawab. Kalau saya jawab diam. Loh, ini waktu saya. Kalau saya jawab diam. Aku belum selesai narasinya. Belum selesai, lanjut. Nah, untuk aku melanjutkan narasiku lagi, aku minta dulu jawaban kau nih. Menurut pemahaman akal sehatmu, mana yang lebih hebat? Yang menguji atau yang diuji? Silakan. Biar saya lanjutkan narasi saya. Lanjut. Loh, gimana mau diskusi? Ya lanjut aja, nanti sekalian saya tanggapi. Lanjut aja. Aku kutip dulu tanggapan. Lanjut aja. Lanjut, nanti sekalian saya tanggapi. Ya udah tanggap jawab dulu. Lanjut, kok bikin aturan. Lanjut. Jadi apa yang narasikan nih lo. Lanjut, nanti saya tanggapi. Lanjut. Silakan. Ini aku kasih kau waktu 20 detik, 10 detik. Silakan lanjut, nanti saya tanggapi. Oke. Menurut pemahaman, ya logika akal sehatmu, mana yang lebih hebat? Mana yang lebih tinggi? Yang menguji atau yang diuji? Teberak teman-teman. Teberak udah teman-teman. Gimana mau diskusi lagi kita ini, coba lah. Takut dia menjawabnya kan? Kalau saya jelaskan jangan dipotong. Kalau saya jelaskan jangan dipotong. Ya silakan. Oke, diam. Aku tidak minta penjelasan, saya minta jawaban. Tuh, mana yang lebih hebat? Kami menjelaskan bukan model congor, tapi model. Saya nggak tanya Yesus, ya saya tidak tanya Yesus. Mana lebih hebat yang tuh kan mulai tidak kondusif kan ku bilang. Saya dari tadi dia ngomong saya diam. Tadi kita udah sepakat di awal. Saya diizinkan ngomong nggak? Saya diizinkan ngomong nggak sekarang Faru? Saya diizinkan ngomong nggak? Ya silakan. Ya udah diam. Mana yang lebih hebat? Diam. Yang diuji. Ya udah diam. Silakan. Ya diam. Oke teman-teman, kalau Faruk merujuk itu kepada ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, lihat ayat yang ke-12-nya teman-teman. Kenapa? Iblis meninggalkan dia karena apa? Iblis kalah. Tuhan Yesus sebagai Adam yang terakhir itu menang dalam pencobaan itu. Siapa bilang Tuhan Yesus kalah dalam pencobaan?